Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Sufyan Ats-Tsauri tercatat sebagai salah satu tokoh ulama di masanya. Menjadi imam dalam bidang hadis, juga menjadi imam dalam bidang keilmuan lainnya. Terkenal juga sebagai pribadi yang wara' atau sangat hati-hati, zuhud, ahli fikih, dan dinilai setara dengan para imam fikih yang 4 mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Sufyan Ats-Tsauri adalah pemimpin ulama-ulama Islam dan menjadi gurunya. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah adalah seorang yang mempunyai kemuliaan sehingga dia tidak butuh dengan pujian. Selain itu, Imam Sufyan Ats-Tsauri juga seseorang yang bisa dipercaya, mempunyai hafalan yang kuat, berilmu luas, wara' dan zuhud, dan lain sebagainya. Namun, di kesempatan kali ini kami akan menceritakan Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika beliau masih remaja, yang ingin mengungkapkan keinginannya kepada sang ibunda untuk menghadiahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau berumur 15 tahun, Imam Sufyan Ats-Tsauri menemui ibunya dan berkata kepada beliau perihal keinginannya agar supaya sang ibunda menghibahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ummah, wahai ibuku, habini lillah, hibahkanlah, berikanlah diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, wahai anakku, seseorang yang dihibahkan kepada sang raja hanyalah orang-orang yang pantas untuk mereka, sedangkan engkau tidak ada sesuatu apapun dalam dirimu yang pantas dihadiahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab sang ibu. Mendengar jawaban dari sang ibu membuat Imam Sufyan malu kepadanya. Lalu Imam Sufyan Ats-Tsauri yang pada saat itu masih berumur 15 tahun masuk ke dalam kamarnya dan berdiam di dalam kamarnya selama 5 tahun lamanya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah. Tanpa terasa, setelah 5 tahun berlalu, sang ibunda masuk ke dalam kamar tempat Imam Sufyan Ats-Tsauri berada. Beliau menemukan Imam Sufyan Ats-Tsauri bersungguh-sungguh dalam beribadah, dan ada dampak bekas kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri kebahagiaan atas dirinya. Setelah berjumpa dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri, sang ibunda mencium di antara kedua mata Imam Sufyan Ats-Tsauri dan berkata, ya waladi, wahai anakku, al-an, sekarang sungguh aku hadiahkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengar perkataan sang ibu, Imam Sufyan Ats-Tsauri pergi meninggalkan ibu tercinta. Singkat cerita, 10 tahun berlalu, Imam Sufyan meninggalkan ibunya dan tidak pernah bertemu dengannya, karena sudah merasa nyaman dengan fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa terasa, di dalam lubuk hati Imam Sufyan timbul kerinduan yang mendalam kepada sang ibunda. Dikarenakan Imam Sufyan Ats-Tsauri rindu kepada ibunya, beliau berziarah kepada ibunya pada malam hari. Tatkala Imam Sufyan Ats-Tsauri sampai di depan rumah, lalu beliau mengetuk pintu. Tak lama kemudian, dari dalam rumah sang ibunda berkata kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya Sufyan, wahai Sufyan, barang siapa yang menghadiahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya sesuatu itu tidak akan pernah kembali lagi. Sedangkan aku sungguh telah menghadiahkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu saya tidak akan pernah melihatmu kecuali hanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah singkat Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Semoga kita bisa meniru ibadah beliau yang sungguh-sungguh dan menikmati ketika beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita yang mendengarkan kisah singkat Imam Sufyan Ats-Tsauri mendapatkan barokah dari beliau. Dan tidak hanya kita, tapi anak cucu kita, keluarga kita mendapatkan barokah dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.